Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Alisa Ervi Oktariani. Saya dari IKIP Siliwangi dengan jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2024. Saya dari kelas A5. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Siti Nurfadila dan Wilda Hasana. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Nah, arti penting dari Pancasila yaitu sumber nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu sebagai identitas dan ciri khas bangsa yang majemuk. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang negara itu suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Jadi lambang negara kita itu burung Garuda. Burung Garuda harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Nah, burung Garuda itu menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Makanya lambang negara Indonesia itu burung Garuda. Pencipta burung Garuda itu oleh Sultan Hamid II dan kemudian disempurnakan oleh Soekarno. Nah, selanjutnya jumlah bulu pada burung Garuda itu sayapnya ada 17 helai, leher atau dada di atas perisai 45 helai, ekornya 8 helai, dan pangkal ekor bawah perisai 19 helai. Semua jumlah helai itu tuh ada maknanya tersendiri. Untuk sayap 17 helai itu melambangkan pada tanggal kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 8 melambangkan sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia yaitu bulan Agustus, bulan ke-8. 19 dan 45 melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Nurfadila. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan makna lambang dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam Pancasila. Yang pertama ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih makna yang terkandung dalam sila pertama itu? Yang pertama, ada mengandung makna bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, ada menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang ketiganya ada latar belakang hitam pada lambang bintang menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di bumi ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sila pertama yaitu ada beribadah dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menghormati perbedaan agama. Yang ketiga, membaca kitab suci sesuai kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya apa saja sih yang terkandung? Yang pertama, ada mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terus ada semua orang diperlakukan secara adil dan berkemanusiaan. Ketiga, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antar umat manusia yang saling membantu, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sila keduanya yaitu ada menghormati hak-hak orang lain, membantu orang yang sedang kesusahan, berempati terhadap orang lain. Yang selanjutnya ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila ketiga apa saja sih? Yang pertama ada pohon beringin yang rimbun diartikan sebagai negara Indonesia untuk tempat berteduh rakyat Indonesia yang berbeda suku, keturunan, dan agama. Yang kedua ada menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah kemajuan bangsa. Yang ketiga ada mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sila ketiga apa saja sih? Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, bermain dengan rukun. Yang ketiga ada cinta tanah air. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilda Hasana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sila keempat. Apakah adik-adik tahu apa bunyi dari sila keempat?
Nah, untuk bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini berlogokan kepala banteng. Nah, dari sila keempat, simbol ini diambil dari budaya bangsa Indonesia yang senang akan berkumpul, berdiskusi, maupun bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama. Nah, dalam keputusan bersama ini biasanya kita mengambil demokrasi untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini biasa disebut dengan musyawarah mufakat. Nah, keputusan ini diambil dari pencerminan kehendak rakyat. Untuk selanjutnya, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sila keempat. Untuk yang pertama yaitu musyawarah dan diskusi. Nah, dalam musyawarah dan diskusi ini termasuk ke dalam sila keempat. Untuk yang kedua, menghormati keputusan musyawarah. Nah, dalam pengambilan keputusan ini biasanya kita harus menghormati segala keputusan dari orang lain. Dan untuk yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang demokratis. Untuk selanjutnya mengenai sila kelima. Apa sih bunyi dari sila kelima ini? Dari sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima ini berlogokan padi dan kapas. Dalam sila kelima ini menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Nah, selanjutnya menolak segala bentuk penindasan dan kesenjangan sosial. Dan untuk yang ketiga, padi melambangkan kebutuhan makanan yang biasa diproduksi oleh masyarakat di Indonesia. Kapas melambangkan kebutuhan pakaian rakyat di Indonesia. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, untuk yang pertama ada berperilaku adil dan jujur. Nah, adik-adik sekalian harus bersikap adil dan jujur ya. Untuk yang kedua, mengajarkan nilai-nilai keadilan. Nah, dalam berteman juga kita harus bersikap adil terhadap teman satu sama lain. Dan untuk yang ketiga, kepedulian. Kita harus mempunyai kepedulian kepada orang lain. Nah, Pancasila ini dapat disebut dengan landasan hidup berbangsa. Apakah kalian tahu apa itu landasan hidup berbangsa? Baik, landasan hidup berbangsa yaitu Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjaga keharmonisan kita dan keseimbangan sosial di Indonesia. Nah, Pancasila juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kenapa sih bangsa Indonesia dapat bersatu di tengah-tengah perbedaan? Meskipun bahasa Indonesia berbeda-beda, mereka tetap dapat bersatu karena mereka memegang teguh sikap yang diturunkan oleh nenek moyang kita, yaitu hidup rukun dan menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik sekalian, apakah kalian mengerti akan pentingnya Pancasila di kehidupan kita sehari-hari? Nah, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila mengajarkan kita untuk hidup tetap penuh toleransi, saling menghormati satu sama lain, dan peduli terhadap teman maupun masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila dapat membuat kita semua menjadi sejahtera. Untuk yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.